Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Bu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja Sudah, ya. Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang buku besar ya. Buku besar itu adalah tahapan kedua setelah kita mencatat jurnal. Nah, minggu lalu kita sudah memahami bagaimana persamaan akuntansi ya, kemudian berikutnya dengan saldo normal. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang jurnal. Nah, hari ini kita akan membahas dari jurnal tersebut akan kita posting ke dalam buku besar ya. Dari jurnal akan kita posting ke dalam buku besar. Oke, kita lihat di sini buku besar ya. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Nah, buku besar ini adalah tahapan selanjutnya dari kita mengikuti atau melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan ya. Nah, buku besar ini biasanya perusahaan itu menggunakan buku besar 4 kolom ya. Disebut buku besar 4 kolom karena di sana nanti akan terdapat kolom-kolom debit dan kredit sebanyak 2 kali begitu ya. Kenapa 2 kali? Kolom debit dan kredit yang pertama itu digunakan untuk memposting akun dari buku besar, dari jurnal ya. Kemudian kolom debit kredit berikutnya itu digunakan untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun tersebut ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini Ibu munculkan kembali bagan akun atau chart of account ya. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa akun-akun utama dalam akuntansi itu ada aset, likuiditas, ekuitas, pendapatan dan beban. Nah, aset, liabilitas dan ekuitas merupakan elemen dalam laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban merupakan elemen dalam laporan laba rugi ya. Nah, saldo normal juga Ibu selalu ingatkan kembali ya, kalau yang namanya aset akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Begitu juga dengan beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Nah, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu bertambah di kredit dan berkurang di debit, sedangkan saldo normalnya adalah kredit ya. Nah, ini cara penulisan dalam akun T-nya ya. Akun T di sini ada jurnalnya atau ada nama akunnya ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa akun aset, akun prime dan akun beban memiliki kesamaan sifat, yaitu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan untuk liabilitas, ekuitas, dan pendapatan juga memiliki sifat yang sama, yaitu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam jurnal, ya, minggu lalu sudah kita bahas. Nah, secara periodik, jurnal itu dimasukkan ke akun yang sesuai, yaitu di dalam buku besar. Nah, proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindah bukuan atau istilahnya adalah posting ya. Jadi dalam akuntansi itu disebut sebagai posting ke buku besar ya. Jadi dari jurnal ke buku besar itu disebut sebagai posting. Nah, transaksi yang kemarin yang sudah kita bahas itu digunakan sebagai contoh ya untuk posting. Nah, buku besar itu juga disajikan ada menggunakan buku besar 4 kolom ya, atau juga buku besar akun T ya, bentuk akun T. Jadi ada 2 jenis, mau bentuk akun T atau buku besar 4 kolom ya. Nah, tapi secara umum perusahaan itu biasanya menggunakan buku besar 4 kolom. Jadi itu lebih resmi begitu ya, sebagai laporan. Nah, contoh. Nah, ini contoh transaksi yang sudah Ibu bahas juga ya di materi jurnal kemarin. Dari transaksi ini kita bukan jurnal
Nah, dari jurnal ini baru kemudian kita posting ke buku besar. Ya, kita perhatikan sambil Ibu ulang di sini, Solusinet membayar premi 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap kerugian pencurian dan kebakaran. Nah, di sini ya, untuk asuransi itu berlaku untuk 1 tahun ke depan, sehingga ke dalam jurnalnya dicatat asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka itu termasuk aset bertambah di debit. Kas itu berkurang termasuk aset berkurang di kredit. Nah, dari jurnal ini kita masukkan, diposting ke buku besar 4 kolom. Nah, karena di jurnal ini ada 2 akun yang terlibat, maka buku besar 4 kolomnya juga kita buat 2, ya. Ada akun kas dan asuransi dibayar di muka, ya. Nah, ya Ibu ulang lagi. Nah, di dalam jurnal di sini kan ada 2 akun yang terlibat, asuransi dibayar di muka dan kas. Maka kita buat buku besarnya juga menjadi 2 akun, ada akun kas di sini. Dan yang kedua, asuransi dibayar di muka. Jadi masing-masing akun memiliki tabelnya sendiri. Jadi kalau buku besar itu tidak boleh digabung. Ya, harus masing-masing akun. Nah, ini bedanya dengan jurnal. Kalau jurnal boleh digabung semua transaksi masuk ke dalam tabel jurnal yang sama. Tapi kalau buku besar harus berdasarkan nama akun. Ya. Nah, Bu, kenapa di sini yang ditulis asuransi dibayar di muka duluan daripada kas? Tapi kalau di buku besar, kenapa kas duluan daripada asuransi dibayar di muka? Nah, ini ya, aturan penulisan buku besar 4 kolom ini merujuk kepada nomor akun. Jadi, nomor akun mana yang duluan, itu yang disimpan duluan. Ya, nah sekarang kita lihat. Di sini akun kas dari jurnal ini, akun kas berada di kredit 2.400.000. Maka masukkanlah ke sini yang Ibu kasih tanda merah ya, tulisan merah. Maka di bulan Desember tanggal 1 akun kasnya di kredit 2.400.000. Ya, nah ini asumsi soal ya, ini asumsi telah diketahui, misalnya asumsi ini ya, saldo awalnya adalah 5.900.000. Maka di sini saldo akhirnya menjadi 3.500.000 ya. Jadi Ibu ulang. Pertama kita buat dulu tabel buku besar 4 kolomnya untuk akun kas. Ya, di sini terdiri dari tanggal, keterangan di awal itu selalu ada saldo, biasanya kalau untuk kas ya, saldo awal. Kemudian ada repost ya, repost ini sama seperti di jurnal kemarin atau referensi. Kemudian ada debit kredit. Nah, debit kredit yang pertama ini itu yang digunakan untuk memposting dari jurnal ya. Jadi jurnal ini pindah ke debit kredit yang ini ya, yang pertama ini. Nah, dari sini baru nanti dimasukkan ke kolom saldo. Ada saldo debit dan saldo kredit begitu ya. Nah, kemudian misalnya diasumsi di sini saldonya 5.900.000. Nah, tanggal 1 Desember kas berkurang di kredit 2.400.000, maka saldonya menjadi 3.500.000. 5.900.000 dikurangi 2.400.000 menjadi 3.500.000 ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, Berikutnya yang tabel kedua ini. Ini tadi berdasarkan transaksi tanggal 1, tabel kedua akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Dan di jurnal itu ditulis asuransi dibayar di mukanya di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke sini 1 Desember masuk ke debit 2.400.000. Kemudian saldonya juga di sini. Jangan lupa ya, kalau kas asuransi dibayar di muka itu kan termasuk aset. Aset bertambah di debit dan saldo normalnya debit. Maka di sini disimpannya selalu di sebelah debit begitu ya.
mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dari aturan saldo normal yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang kedua. Solusi net membayar sewa. Nah, di sini membayar sewa. Kemarin sudah kita jurnal ya, sewa beban sewa. Jadi jurnalnya adalah beban sewa bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, tadi kita sudah buat tabel untuk buku besar 4 kolom untuk akun kas ya. Nah, di sini kan ada lagi tuh kas terlibat lagi atau terpengaruh lagi. Maka kita tambahkan di akun kas tadi yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Tadi kan di akun kas itu tanggal 1 Desember ada terpengaruh 2.400.000 dari beban sewa gitu ya. Beban sewa, sebentar Ibu lupa. Tadi transaksinya apa? Oh, asuransi dibayar di muka ya. Nah, asuransi bayar di muka di sini 2.400.000, tadi saldonya 3.500.000. Nah, sekarang di tanggal 1 Desember ada lagi beban sewa yang mempengaruhi kas ya. Kasnya berkurang di kredit. Nah, ini ya, kasnya di kredit, maka kita masukkan ke sini ya. Karena di sini di kredit, maka di sini berkurang 3.500.000 dikurangi 800 menjadi 2.700.000. Jadi tabelnya masih menggunakan tabel buku besar untuk akun kas ya. Jadi dilanjutkan ya, meneruskan ya. Nah, kemudian tabel berikutnya beban sewa. Nah, beban sewa kan belum ada tabel buku besarnya, maka kita buatkan beban sewa di sini. Ya. Nah, beban sewa ini tadi di jurnalnya posisinya di debit, maka kita pindahkan ke sini tanggal 1 beban sewa di debit. Ya. Kemudian untuk saldonya beban sewa itu saldo normalnya debit, maka disimpannya di sini di sebelah debit. Ya, jadi untuk yang saldo-saldo di debit akan selalu terisi di sebelah debit di saldonya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya menerima tawaran untuk menyewakan tanah. Nah, ini berarti solusi net menerima uang sewa. Ya, kemarin sudah kita jurnal, kas bertambah di debit, sewa diterima di muka bertambah di kredit. Nah, kasnya tadi kita lanjutkan dari tabel akun kas tadi yang sudah terjadi atau terpengaruh di transaksi pertama dan kedua. Nah, hanya saja di transaksi ketiga ini ya, nah kasnya itu disimpannya di debit, kan di jurnalnya, sehingga masuk ke atau diposting ke buku besar juga di sebelah debit ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sehingga untuk saldonya sendiri tidak mengurangi ya, karena ini debit berarti menambah. Jadi 2.700.000 ditambah 360.000 menjadi 3.060.000. Ya, jadi dari jurnal posisi kredit masukkan ke sini di kredit. Dari jurnal posisinya di debit masukkan ke buku besar ini di debit, begitu ya. Nah, kalau saldo tetap di debit. Kenapa? Karena saldo normal kas adalah debit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian tabel berikutnya sewa diterima di muka. Tadi kan belum pernah dibuatkan, maka kita buatkan tabel sewa diterima di muka. Ya, posisinya tadi di kredit, maka kita masukkan ke kredit. Nah, karena sewa di muka diterima di muka ini termasuk pada liabilitas gitu ya, makanya di sini kan nomor akunnya 2 nih, diawali nomor 2. Maka sewa diterima di muka itu ketika bertambah kan disimpan di kredit dan saldo normalnya juga kredit ya. Nah, ya itu seperti itu penerapan saldo normal untuk ke buku besar ya. Mudah-mudahan dipengerti ya. Oke, berikutnya transaksi membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, ini kan jurnalnya kemarin peralatan kantor pada hutang usaha.
ya, sehingga masuk ke atau posting ke buku besarnya. Tadi peralatan kantor belum ada, hutang usaha juga belum ada, maka kita buatkan tabel yang baru untuk peralatan kantor ya, termasuk aset dia bertambah di debit, saldonya juga di debit. Kemudian untuk hutang usaha termasuk liabilitas, maka bertambahnya di kredit dan saldonya juga di kredit. Begitu ya. Oke, berikutnya membayar 180.000 untuk pembayaran iklan baris di sebuah surat kabar nasional. Nah, ini jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Beban iklan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, tadi beban iklan belum kita buat tabelnya ya. Kita buatkan beban iklan, di sini tabelnya bertambah di debit, saldonya debit. Kemudian kas terpengaruh di kredit tadi ya. Tinggal kita lanjutkan dari tabel kas yang sudah kita buat ya, yaitu di kredit 180.000. Maka ini mengurangi sifatnya ya karena disimpan di kredit. Jadi 3.060.000 dikurang 180.000 menjadi 2.880.000. Oke, berikutnya transaksi membayar hutang. Nah, membayar hutang ini berarti artinya hutangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, hutang usaha dan kas tadi sudah dibuatkan buku besarnya, kita tinggal melanjutkan. Nah, kas ya, hutang usaha tadi di debit 400.000, kas di kredit 400.000. Ya, jangan lupa kalau kas yang atau semua akun yang termasuk aset saldonya di debit. Semua akun yang termasuk liabilitas saldonya di kredit. Berikutnya membayar resepsionis dan asisten paruh waktu. Ini membayar upah ya, maka jurnalnya beban upah pada kas. Nah, tadi beban upah belum kita buat tabelnya ya, maka di sini kita buatkan beban upah di debit, kasnya di kredit ya. Maka kas jadi berkurang 2.480 dikurangi 950 menjadi 1.530. Beban upah bertambah, disimpan di debit. Kenapa? Karena sifat beban itu bertambah di debit sesuai dengan saldo normal. Berikutnya menerima uang dari pendapatan jasa. Ya, menerima uang dari pendapatan jasa, di sini jurnalnya adalah kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit ya. Nah, tinggal kita masuk diposting ke buku besar. Untuk pendapatan jasa baru terjadi transaksi ya, jadi baru pertama kita buatkan tabel. Nah, untuk kas sudah tinggal melanjutkan tadi kasnya di debit, maka akan menjumlah lagi ya, menambah saldo debit kas ya. Kemudian pendapatan diterima yang dicatat pada piutang, di sini piutangnya bertambah dan pendapatan jasa bertambah ya. Nah, kemudian kita posting ke buku besar, kebetulan piutang baru terjadi pertama di sini, maka kita buatkan tabelnya piutang di debit ya dengan saldo di debit karena piutang termasuk aset, saldo normalnya debit. Kemudian pendapatan jasa tadi sudah ada transaksi sebelumnya, tinggal kita lanjutkan di sini pendapatan jasa. Ya, di kredit 1.750.000. Nah, karena pendapatan jasa saldonya adalah kredit, maka di sini sifatnya adalah menambah. Ya, jadi kredit ditambah kredit sama dengan positif di kredit. Jadi 1.800.000 tambah 1.750.000 sama dengan 3.550.000 ya. Oke, selanjutnya solusi net membayar dari hutang sebesar 1,8. Membayar hutang, maka hutang usahanya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit ya. Maka masuk atau diposting ke buku besarnya, tinggal memasukkan tadi hutang usaha di debit 900.000 artinya mengurangi ya. Kenapa? Karena saldo normalnya itu adalah kredit, maka ketika ada debit itu bersifat mengurangi.
Nah, kalau kas ya, kalau seluruh aset dan seluruh beban bertambah di debit, sifatnya menambah. Debit itu sifatnya menambah. Dan berkurang di kredit, jadi sifatnya kalau ada di kredit berarti mengurangi. Tapi kalau untuk yang seluruh aset, liabilitas, dan pendapatan, saldo normalnya di kredit, sehingga kalau di sini ada debit-debit, maka sifatnya mengurangi, tapi kalau ada kredit-kredit, maka sifatnya bertambah, gitu ya, menambah. Oke, berikutnya, menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Ya, menerima pelunasan, maka kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit, ya. Maka masuk atau posting ke buku besarnya, ya. Tadi yang bertambahnya adalah kas, di sini bertambah di debit, ya. Kemudian piutang berkurang di kredit, ya. Nah, saldo akunnya tetap debit. Kenapa? Karena piutang dan kas itu adalah sama-sama aset. Ya, saldo normalnya ada di debit. Berikutnya membayar untuk membeli perlengkapan. Maka jurnalnya perlengkapan pada kas. Nah, perlengkapan tadi belum ada postingan jurnalnya ya. Posting buku besarnya maka kita buatkan untuk perlengkapan di debit 1.450.000, kasnya di kredit 1.450.000 ya. Transaksi berikutnya membayar resepsionis dan asisten paruh waktu atau upah. Maka beban upah bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Diposting ke buku besar untuk upah, tadi tinggal menambah dari transaksi sebelumnya ya. Kemudian kas juga berkurang karena posisinya di kredit. Kemudian membayar tagihan telepon. Nah, jurnalnya adalah beban utilitas pada kas. Beban utilitas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Maka diposting ke buku besarnya, kasnya mengurangi ya, kemudian bebannya bertambah. Kemudian membayar tagihan listrik, jurnalnya beban utilitas pada kas, maka di sini satukan ke besar beban utilitas. Tadi yang pertama ini beban listrik ya, yang kedua yang pertama tadi beban telepon ya, yang kedua beban listrik ya. Maka di sini di beban utilitas sudah ada dua ya. Oke, berikutnya menerima untuk pendapatan setengah bulan ya. Ini menerima pendapatan maka kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, diposting ke buku besarnya. Di sini kas bertambah di debit ya, kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit ya. Jadi ini bertambah ya. Kemudian transaksi berikutnya pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua. Ini pendapatan yang diterima dicatat pada piutang. Maka yang bertambah adalah piutang di debit, pendapatan juga bertambah di kredit ya. Jadi kalau pendapatannya dicatat pada piutang, yang terpengaruh bukan kas tapi piutang, sehingga jurnalnya piutang pada pendapatan. Nah, dari sini kita posting ke buku besar ya, masukkan ke buku besar piutang. Di sini posisinya debit, kita masukkan ke debit di akun piutang. Kemudian pendapatan jasa di jurnalnya ada di kredit, maka kita masukkan pendapatan jasa ke kredit. Tapi sifatnya di sini menambah terus ya. Kalau pendapatan jasa tidak ada mengurangi biasanya ya. Nah, kemudian Kristina menarik uang tunai ya 2 juta untuk keperluan pribadi. Maka di sini jurnalnya pride pada kas. Pride bertambah di debit, kas bertambah di kredit. Maka posting ke buku besarnya di sini ada kas di kredit tadi 2 juta, kemudian pride di sini di debit 2 juta.
Nah, selain buku besar 4 kolom ya, perusahaan juga menggunakan buku besar bentuk akun T ya. Akun T itu seperti ini bentuknya. Ya, jadi ada seperti huruf T sebenarnya di sini ya. Nah, akun-akun ini atau angka-angka ini muncul dari transaksi tadi ya, tapi kita tidak menyebutkan akunnya. Tapi akun-akun yang terlibat begitu ya di sini tinggal ditambahkan atau diposisikan ke sini ya. Tadi contohnya transaksi pertama ya dicontohkan ada saldo kas 5.900.000. Nah, sebelah kiri ini ya itu adalah sebelah debit ya. Sebelah kiri itu adalah sebelah debit ya. Nah, yang kanan itu adalah sebelah kredit ya, yang ini yang kanan ini kredit. Nah, di sini Ibu kasih tanda nih ada tanggal-tanggalnya. Ya. Tadi tanggal 1 ada saldo kas 5.900.000 kita simpan. Saldo kas itu di sebelah debit karena saldo normalnya untuk kas itu di debit. Kemudian tanggal 1 Desember ada transaksi membayar asuransi dibayar di muka. Nah, jurnalnya kan asuransi dibayar di muka ya. Sebentar Ibu lihat dulu ya, lupa lagi. Kita ke atas. Nah, ini asuransi dibayar di muka ya, kasnya di kredit ya. Nah, transaksi pertama ini asuransi dibayar di muka pada kas. Sekarang kita kembali ke belakang. Nah, ini asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, di situ di transaksi tersebut ada kas disimpan di kredit, maka kita masukkan ke sini kas yang ada di kredit 2.400.000. Nanti asuransi dibayar di mukanya kita buat lagi akun tersendiri seperti ini, utang usaha, pendapatan jasa, asuransi dibayar di muka. Nah, nanti di akun asuransi dibayar di muka, transaksi tanggal 1 Desember ini simpannya di sebelah debit. Begitu ya. Nah, kemudian tadi misalnya ada kas yang jurnalnya disimpan di debit, masukkan ke sebelah sini semua. Gitu. Nah, kalau ada kas yang disimpan di jurnalnya di sebelah kredit, maka dimasukkan ke sebelah kanan di sini semuanya. Ya, nanti dijumlahkan total kan ada selisih. Selisihnya itu berarti artinya saldo akhir, simpan di sebelah debit. Ini untuk kas. Ya, sama juga dengan hutang usaha. Di jurnal-jurnal yang hutang usahanya berada di posisi debit, simpan di sebelah sini, ya, di sebelah kiri akun T. Nah, yang di sebelah kanan akun T ini artinya hutang usaha yang bertambah, ya, bertambah karena hutang usaha bertambah di kredit, ya. Kemudian saldonya juga menjadi di kredit karena saldo normalnya di kredit. Nah, pendapatan jasa juga sama. Semua pendapatan jasa yang berada di kredit, di sebelah kredit di jurnal, masukkan semua ke sini. Saldonya juga di kredit. Nah, ya. Jadi seperti itu contoh buku besar dalam bentuk akun T untuk kas, hutang usaha, dan pendapatan jasa. Nah, akun-akun lain juga sama dibuatkan nanti seperti ini, ya. Ini contoh hanya 3 yang Ibu tampilkan di sini contohnya. Jadi kalian jadi untuk membuat buku besar itu tadi ada 2. Ada buku besar 4 kolom ya, seperti yang contoh sebelumnya. Nah, ini begitu ya, 4 kolom. Ada juga buku besar akun T seperti ini. Tapi kalau di perusahaan biasanya digunakan buku besar 4 kolom seperti ini ya. 4 kolom itu 2 kolom debit kredit yang pertama untuk memindahkan angka dari jurnal, yang 2 kolomnya lagi ini untuk menghitung saldo. Ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari buku besar.